kearifan lokal? Nah, banyak loh faktor-faktor bisa terjadinya kearifan lokal. Faktor paling utamanya itu adalah lingkungan sekitar. Karena tadinya masyarakat menyesuaikan gaya hidup dengan lingkungan sekitar, tapi masih terbawa hingga sekarang. Walaupun zaman sudah modern, tapi kearifan lokal masih ada dan terjaga. Sampurasun Sadayana, hari ini urang rek nerangkan tentang kearifan lokal. Sadayana tahu gak sih kalau kearifan lokal teh budaya anu diturun-temurun dari nenek moyang kita sampai sekarang. Nah, tadi itu salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah bahasa Sunda. Kearifan lokal adalah budaya yang diturun-temurunkan dari nenek moyang sampai sekarang dan masih terjaga keaslian serta pengertiannya. Kearifan lokal itu adalah budaya yang diturun-temurunin dari nenek moyang kita sampai sekarang. Biasanya tuh kearifan lokal dipengaruhi dari lingkungan, adat istiadat, bahkan sampai kebiasaan masyarakat di sekitar itu. Nah, kearifan lokal di Indonesia tuh juga banyak banget loh. Bahasa, adat istiadat, bahkan sampai pakaian aja tuh ada kearifan lokalnya. Dan masih terjaga loh sampai sekarang. Fungsi kearifan lokal tuh banyak banget loh guys. Salah satunya itu sebagai identitas daerah dan juga ciri khas suatu masyarakat. Kearifan lokal membuat suatu daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Pastinya setiap daerah pun tidak mungkin sama. Fungsi kearifan lokal adalah sumber pengetahuan dan budaya, diwariskan untuk generasi selanjutnya. Dan fungsi kearifan lokal yang lain adalah sebagai pedoman hidup, yaitu untuk mengatur perilaku warga agar sesuai dengan norma. Salah satu contoh kearifan lokal di masyarakat adalah baju yang kita pakai sekarang, yaitu kebaya. Kearifan lokal bukan hanya sebatas adat istiadat atau bahkan bahasanya saja, tapi kearifan lokal sangat fleksibel, bahkan bisa ke makanan. Contohnya ada dodol dari Garut, Pempek dari Palembang, dan rendang dari Padang. Bentuk-bentuk kearifan lokal yaitu ada bahasa daerah, tradisi upacara adat, dan juga sistem pengetahuan. Bentuk kearifan lokal lainnya adalah adat, seni, budaya lokal, dan Di tanah Sunda kita memiliki banyak sekali kearifan lokal. Apakah kalian tahu bahwa di tanah Sunda juga kita banyak sekali memiliki kearifan lokal? Bukan hanya bahasanya saja, tapi juga banyak hal lainnya. Contohnya adalah fluid atau lumbung padi untuk persediaan makanan 1-2 tahun ke depan. Lalu ada sisi nilai. Mungkin kita kadang merasa kalau itu mirip sekali dengan pantun, tapi beda. Sisi Milan memiliki banyak sekali kriteria dan juga jenis-jenisnya. Kalian tahu nggak sih kalau kearifan lokal di Indonesia juga sudah diakui oleh dunia dan juga UNESCO loh. Ternyata kearifan lokal di Indonesia tidak hanya eksis di kancah internal, tapi juga di internasional. Kalian tahu nggak kalau Indonesia sudah memiliki 2 kearifan lokal yang telah diakui oleh UNESCO, yaitu adalah rendang dan juga batik. Kedua kearifan lokal ini sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia loh. Tapi apakah dengan eksisnya kearifan lokal Indonesia di kancah internasional tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada yang mengklaim kearifan lokal Indonesia sebagai warisan budaya negara mereka sendiri? Tentu saja ada. Salah satu contohnya adalah batik dan rendang pernah diakui oleh negara lain. Tetapi bukti menunjukkan bahwa memang batik dan rendang adalah warisan budaya Indonesia. Jadi bukti berbicara lebih keras dibanding dengan omongan belaka. Tantangan dalam menjaga kearifan lokal tentunya tidak luput dari perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah masuknya budaya asing dari globalisasi dan juga perubahan gaya hidup generasi muda yang mengikuti gaya kebarat-baratan atau westernisasi.